Subhan Palal mencabut tuntutan 125 triliun rupiah dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Kalau Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, tidak bisa menunjukkan ijazah SMK, tidak bisa menunjukkan ijazah madrasah aliyah, tidak bisa menunjukkan madrasah aliyah kejuruan, tidak bisa menunjukkan ijazah paket C, maka Gibran wajib dimakzulkan. Kayaknya udah sebodoh wapresmu. Kubu Roy Suryo CS klaim Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo bahas ijazah palsu. Ya terserah mereka dong, mau bahas apa, mau bahas cilok goreng. Mantan temuin presiden untuk apa? Untuk perlindungan atau untuk tawar-menawar? Kata siapa Mak Lampir nyari perlindungan? Jokowi mah emang dari dulu juga udah sahabatnya Prabowo. Mak Lampir, kamu ini ngadi-ngadi aja aneh ini. Pendukung 16% sama 24%, bisanya ngadi-ngadi aja. Pak Jokowi kalau misalnya ke rumah Pak Prabowo itu udah biasa, dimaklum, dia kan udah sahabatan, udah temenan dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang informasi yang beredar di dunia maya bahwa ujung-ujungnya Palal mencabut gugatan Gibran senilai 125 triliun dan juga meminta maaf. Beneran gak sih? Ya, ini saya sangat kaget sekali loh mendapatkan informasi dari media sosial ya, dari seorang netizen yang meng-up informasi ini, ya kan? Saya sangat kaget ya kan, tetapi ya faktanya kabar itu benar-benar beredar di media sosial ya. Apakah Palal benar-benar mencabut gugatannya kepada Gibran senilai 125 triliun dan juga meminta maaf kepada Gibran? Saya tidak tahu ya. Mengingat 2 minggu lalu si Palal ini masih sangat pede kali ya kan. Sangat pede gitu loh. Bahkan kepedeannya sudah menyentuh angka 1000%, 1000 triliun persen bahwa gugatannya akan menang ya kan. Ujung-ujungnya minta maaf. Aduh, bikin ngakak aja kau ini Palal. Palal digugat balik bisa mati berdiri kau Palal. Karena 125 triliun itu nggak sedikit gitu loh. Kau jual kolor pun ya kan itu nggak sanggup ya untuk memenuhi gugatan 125 triliun, maka mungkin kau akan mati berdiri. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video ya. Ini dia. Pak Subhan, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Gini, saya yakinnya saya pasang angka persentasinya 99% harusnya menang. Anda menggugat juga nilai angka sampai triliunan itu. Nah itu saya jelaskan supaya tidak lihat, karena yang rugi itu negara. Maka nanti uang itu kalau dapat, saya minta disetor ke negara, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuman goceng. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus menggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal mencabut tuntutan 125 triliun rupiah dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Dalam proposalnya, Subhan Palal mencantumkan 2 poin utama, yakni permohonan maaf dari kedua pihak tergugat dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan
dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersama. Ya, siapa yang fokus dengan ketawanya Soimah di bagian tengah? Ah, daripada ngurusin orang yang ngomong aja, itu mendekati orang, mohon maaf loh ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, bukan menghina ya, mendekati orang setruk begitu ya. Iya kan? Nah, saya tidak mengerti apakah si Palal ini pernah mengalami setruk ringan ya, ataukah memang gigi bagian atas si Palal ini adalah gigi palsu, sehingga dia ya sangat sulit berbicara karena mungkin ya begitulah. Nah, teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh netizen barusan bikin saya ngakak gitu ya. 1 minggu yang lalu ya, dia menyebut 99% menang ya, nanti uangnya 125 triliun itu akan dibagikan ke rakyat Indonesia. Beberapa minggu ketiga, 3 minggu berikutnya Subhan Palal mencabut tuntutan 125 triliun dan meminta maaf. Kocelak ya. Lanjut. Kalau Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, tidak bisa menunjukkan ijazah SMK, tidak bisa menunjukkan ijazah madrasah aliyah, tidak bisa menunjukkan madrasah aliyah kejuruan, tidak bisa menunjukkan ijazah paket C, maka Gibran wajib dimakzulkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan orasi, saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsi Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi, tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan, demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi. Menurut Pak Ruslan, kinerja dari KPK bagaimana? Kinerja KPK. Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah, ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Sejauh ini Pak, komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Berapa? Komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Pak, selain melakukan aksi massa ini apa upaya-upaya apa lagi Pak yang akan dilakukan? Kita akan tetap bersuara, lantang. Kembali lagi, jika KPK tidak mendengarkan ini, maka akan terjadi aksi yang lebih besar dari yang hari ini terjadi. Ini aksi damai. Dan kita berharap Ketua KPK memahami ini, supaya tidak terjadi. Ingat, Nepal, kasus Nepal, dia belajar dari Indonesia. Ya, Nepal belajar dari Indonesia. Mereka mengadopsi cara pergerakan dari Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah referensi. Jangan sampai kita nepalkan, itu bahasa yang sering bermunculan di media sosial. Nah, ini waspadai para pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama para struktur yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, yang selalu merampok. Hati-hati, saya ingatkan. Apakah yang ditutup Jokowi atau keluarganya? Keluarganya juga atau Jokowi?
Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Aduh. Yang akan dinepalkan itu kira-kira Jokowi dan Gibran ataukah kalian yang dinepalkan oleh rakyat? Ya, karena menurut saya rakyat itu justru enek dengan kalian, bukan dengan Jokowi apalagi dengan Gibran ya. Dan yang demo besar-besaran beberapa waktu lalu ya, akhir Agustus di Indonesia itu bukan kelompok kalian ya. Bahkan kalian tidak ikut demo ya kan, karena kalian menyebut sebagian besar pendemo adalah pendukung Jokowi ya kan. Berarti apa? Kalau terjadi Nepal di Indonesia, maka yang dinepalkan itu adalah kalian. Paham nggak? Lanjut. Bayarnya udah sebodoh wapresmu. Mereka ini merasa seperti Tuhan, lebih tahu apa yang orang lain lakukan daripada orang yang melakukan itu sendiri. Nih, mereka bilang kalau pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu untuk membahas terkait ijazah Pak Jokowi. Artinya apa? Mereka lebih tahu dari Pak Jokowi dari Pak Prabowo. Padahal belum tentu juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu membahas tentang ijazah. Dan nggak ada untungnya buat Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi membahas ijazah pertemuannya. Tapi mereka, gerombolan si sakit hati Roy Suryo yang katanya maling panci, ini lebih tahu. Dia bilang membahas ijazah Pak Jokowi. Padahal belum tentu. Kubu Roy Suryo CS klaim Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo bahas ijazah palsu. Ya terserah mereka dong mau bahas apa, mau bahas cilok goreng, mau bahas apa namanya harga cabe, mau bahas apapun ya kan, mau bahas tentang mau liburan kemana, ya terserah dia. Kok kamu yang bingung, yang sewot? Hah? Sewot ya? Sewot ijazah palsu terus. Mungkin Pak Jokowi juga bosen. Pak Prabowo, kalau seandainya Pak Prabowo marah ya wajar lah. Ya karena teman CS loh, CS yang diganggu sama kamu orang, marah lah dia mungkin ya. Katanya detik-detik ini, detik-detik awas Roy Suryo CS, detik-detik ini. Ahai. Ini gimana ini ya? Aduh. Ya. Sebelumnya saya ingin membahas apa yang disampaikan oleh si maling panci di bagian depan tadi, teman-teman ya. Saya tidak sebodoh wapresmu. Waduh, yang mempunyai ijazah palsu seperti bapaknya. Koclak. Aduh ya. Dan barusan si panci juga sok tahu ya kan, menganggap bahwa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo beberapa waktu lalu membahas persoalan ijazah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo, para pengamat abal-abal itu sok tahu, bahkan seolah-olah lebih tahu daripada orang yang mengalami atau yang melakukannya sendiri. Aduh, kok bisa kalian itu ya. Belum ngerti apa-apa udah mencotot ya kan, mencotot ke sana, mencotot ke sini ya kan. Aduh, koclak. Lanjut. Mantan temuin presiden untuk apa? Untuk perlindungan atau untuk tawar-menawar? Kata siapa mak lampir nyari perlindungan? Jokowi mah emang dari dulu juga udah sahabatnya Prabowo, mak lampir. Kamu ini ngadi-ngadi aja aneh ini, pendukung 16% sama 24% bisanya ngadi-ngadi aja. Anak-anak abah terkecuali nih Pak Jokowi kalau misalnya ke rumah Pak Prabowo itu udah biasa, dimaklum dia kan udah sahabatan, udah temenan dari dulu. Dia bukan nyari perlindungan. Bisa-bisa jangan ngadi-ngadi aja. Emang dari dulu juga Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu bersahabat dari dulu. Enak aja ini anak abah, bisanya ngadi-ngadi aja. Bisanya ngadi-ngadi aja. Kata siapa nyari perlindungan? Dari dulu juga Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kok ada hubungannya kok. Ya wajar lah kalau Pak Jokowi ke rumahnya Pak Prabowo.
Pak Prabowo juga suka ke rumahnya Pak Jokowi. Ini pembenci-pembenci ini makin kegirangan gitu ya. Jangan girang dulu ya. Enak aja girang, katanya nyari perlindungan. Gak ada sejarahnya ya Jokowi minta perlindungan. Jokowi itu bisa mengandalkan segalanya. Enak aja. Biarpun Pak Jokowi tidak tidak berlindung ke Pak Prabowo, Pak Jokowi bisa mengendalikannya. Tahu nggak? Biarpun begitu, Pak Prabowo juga bisa dikendalikan sama Jokowi. Tahu nggak? Enak aja kalau ngomong malampir bisa aja, ngadi-ngadi aja. Dari dulu juga malampir mah emang begitu kok niatnya. Bisanya ngadi-ngadi, ngadu domba aja. Dasar pembenci. Jangan ngadi-ngadi kau. Dari mana? Gak ada sejarahnya Pak Jokowi minta perlindungan. Emang silaturahmi lah ke rumahnya Pak Prabowo. Enak aja. Ini bisanya memperlintir aja. Bisanya memutarbalikan fakta aja. Ada Abu Bakar Ba'asyir silaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi. Dibilang Pak Jokowi minta perlindungan sama Abu Bakar Ba'asyir. Ya nggak ada salahnya lah kalau misalnya orang silaturahmi gitu. Ngadi-ngadi aja bisanya. Anak abah ini orang-orang pembenci kelihatan banget itu ininya ada iblisnya di matanya. Untuk para pencinta Pak Jokowi, jangan percaya sama video ini. Nih, malampir ini nih yang saya setik. Jangan percaya. Intinya Pak Jokowi ke rumahnya Pak Prabowo ya wajar gitu ya kan. Dia kan udah sahabatan dari dulu. Emang Pak Prabowo juga suka ke rumahnya Pak Jokowi. Emang salah gitu ya kalau Pak Jokowi ke rumahnya Pak Prabowo ya wajar lah. Namanya juga sahabat. Saling silaturahmi ya wajar lah. Kamu ini non muslim apa gimana gitu. Orang silaturahmi aja dipelintir aja gitu. Dibilang aja nyari perlindungan. Gimana tuh? Ini orang-orang sesat semua, malampir semuanya. Aku lihat dari matanya, lihat. Kayak ada setan di matanya. Kayak ada iblis ini orang. Pokoknya untuk para pencinta Pak Jokowi, jangan gentar sama orang ini nih. Ini orang memperlintir intinya. Pembenci yang kayak gitu kan. Kayak ada setan di matanya, kayak ada iblis di matanya. Tuh, tengok tuh, ya kan? Coba teman-teman bedakan ya antara karakter Ternak Mulyono dalam membuat konten, dalam berkomentar, dalam membuat VT atau Stitch dengan para ternak onta, ternak kebo ya kan. Beda, jelas beda gitu loh. Para Ternak Mulyono itu kalau membuat konten, membuat Stitch seperti yang barusan kita saksikan, itu dengan santai, dengan gembira, dengan bahagia. Walaupun yang mereka stitch itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat menyakitkan gitu loh. Berbeda dengan para ternak kebo ya, ternak onta, bikin konten itu komentarnya itu macam kayak orang ngamuk-ngamuk aja. Koclak, lanjut. Masih ada aja yang merasa lebih tahu tentang Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Masih ada juga yang merasa lebih paham Prabowo dibanding Prabowo itu sendiri. Sekarang ini banyak pengamat yang berlaga netral, padahal udah jelas kalau mereka nggak netral. Berlaga objektif, padahal penuh subjektivitas. Mereka menafsirkan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi dengan sesuka hati. Seolah-olah nih mereka punya kemampuan supranatural untuk mengetahui hal yang tidak mereka lihat dan tidak mereka dengar. Hasilnya hanya asumsi liar dan opini tanpa dasar. Lebih parahnya lagi nih, muncul klaim bahwa pertemuan itu membahas soal ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Tuduhan seperti itu bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga termasuk fitnah yang lahir dari kebencian terhadap Jokowi. Padahal pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang berlangsung selama 2 jam itu adalah pertemuan 4 mata yang hangat dan penuh substansi. Menteri Sekretaris Negara yang juga adalah juru bicara Presiden telah
menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa komunikasi antara dua pemimpin itu mencakup banyak hal, mulai dari nasihat, diskusi strategi, hingga pembahasan masalah-masalah kebangsaan. Sayangnya, ketika seseorang sudah berkomentar dengan dasar kebencian, maka akal sehat dan objektivitasnya akan mati. Yang tersisa hanyalah prasangka dan narasi yang terus-terusan memelihara kebencian. Ya, nggak masalah, ya kan? Yang tersisa adalah kebencian ya, narasi, prasangka, dan lain sebagainya. Asalkan jangan sampai itu tersisa di hati para ternak Mulyono dan juga ya apa namanya? Ya, para ternak Mulyono gitu ya, para termul gitu loh. Kalau itu ada di hati para ternak kebo dan juga ternak onta, nggak masalah, biarin aja gitu. Biarin aja mereka gitu loh, biarlah mereka hidup dengan tidak bahagia gitu loh, hidupnya selalu penuh dengan kebencian, kedengkian, biarkan mereka tambah lama tambah kurus, tambah stres, kemudian stroke massal. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Ya, sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.